dengan potensi dan kondisi durian yang ada di Indonesia. Jadi memang kalau untuk produksi dan kondisi durian di Indonesia itu pada prinsipnya hampir seluruh provinsi-provinsi di Indonesia itu ada duriannya, dan itu memang merupakan produksi yang keunggulan kita, dalam artian sepanjang tahun itu pasti akan ada produksi durian di Indonesia dan akan tersedia. Bisa kita lihat misalnya contohnya durian yang ada di Sumatera Utara, misalnya ada, ya kita bicara terkait dengan durian pucok atau durian bolang yang ada di Medan itu hampir sepanjang tahun itu pasti ada buah durian di sana. Nggak pernah ibaratnya sampai kekurangan buah untuk mereka pasarkan. Nah itu, jadi kondisi untuk produksi durian di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu, atau kondisi di Pulau Sumatera, hampir semua Pulau Sumatera itu ada produksi atau paling tidak pohon durian di sana. Baik itu durian yang memang udah bentuk dari kondisi yang lama, ataupun durian yang kita kembangkan saat ini. Atau dari istilah kalau dari di Cen Hortikultura itu ada pengembangan namanya kampung-kampung durian atau kampung-kampung hortikultura. Nah itu kita sudah kembangkan di sana, itu untuk produksi yang kita kembangkan. Begitu juga dengan produksi yang selama ini sudah existing ada di sana. Misalnya durian sekarang itu hampir di Pulau Sumatera itu produksi durian yang lokal, unggul lokal atau durian langka. Kemarin saya ikut di Bengkulu. Di Bengkulu itu ada festival durian di Rejang Lebong, dihadiri oleh Pak Gubernurnya. Kita ada di sana durian-durian yang memang asli di sana, lokal. Dan kebetulan ada dari jurinya itu, dewan juri itu dari orang Malaysia. Nah, di Malaysia itu mereka menyampaikan, dan mereka statementnya dalam artian durian yang ada di Malaysia seperti Musangking atau Blackthorn sendiri pun itu masih kalah, kata mereka, masih lebih enak yang ada di Rejang Lebong itu yang di sana. Jadi, cuman memang kalau untuk durian yang ada di Malaysia itu memang punya trik sendiri lah. Ibaratnya mereka bilang itu karena itu dia bilang istilahnya durian kayangan lah gitu. Kemudian kita kalau ke Bangka Belitung, di Bangka itu ada durian Kelamunut. Itu persis durian super tembaga. Nah itu durian itu ya hampir menyerupai dengan durian yang ada di Musangking. Musangking ada di Malaysia. Dan itu merupakan keunggulan di sana ya. Kalau saat ini sekarang udah mulai musim panen di sana dari Desember sampai Januari, dan mungkin ini itu biasanya itu kalau pengakuan mereka penggiat yang ada di sana itu atau yang ada buah duriannya itu masih di pohon itu udah habis terjual, sudah dipasarkan, ibaratnya sudah ada yang beli. Jadi masih belum dipetik itu sudah ada gitu. Nah itu kembali lagi misalnya durian yang ada di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu ada di Pak, di Dairi, di Tapanuli Utara, di Tapanuli Selatan, itu semua ada durian-durian khas di sana. Nah, itu banyak. Begitu juga yang ada di Aceh, di Pulau Aceh, provinsi Aceh juga ada seperti itu. Jadi hampir semua provinsi di Sumatera ada durian yang bagus dan unggul. Nah, kalau untuk kita bicara dengan di Jawa itu ada durian Bawor, ada durian ini. Jadi banyak di sana durian juga kayak di daerah Pulau Jawa. Begitu juga dengan daerah Kalimantan, ada yang memang bentuk duriannya itu spesifik dan kondisi di sana. Dan saat ini lagi panen, misalnya di sekitar di Pulau Kalimantan, di provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, itu semuanya duriannya itu cukup banyak produksinya dan sekarang masuk musim panen. Nah begitu juga misalnya kalau spesifik ada durian lai itu ada di Kalimantan. Nah, itu. Kemudian kita kembali lagi masuk ke Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi ini ada malah ini nanti yang akan kita kembangkan untuk menjadi prospek ataupun hal yang bisa kita sandingkan untuk kita tingkatkan ekspor, menjadi ekspor. Itu di Provinsi Sulawesi Tengah. Itu yang mungkin sudah dari tahun 2022 itu memang sudah diinisiasi, dan sekarang di 2024 itu, dan sekarang bahkan di 2025 ini sudah ibaratnya itu sudah akan ditandatangani protokol ekspor untuk durian pasta dan beku, durian durian frozen gitu, bentuk beku. Di dalam durian beku ini nanti yang itu akan diekspor direct ke Cina. Ya. Selama ini kita udah ada ekspor untuk durian itu ekspor. Nah, mungkin berita yang ada sekarang kita kembali ke yang kondisi yang di Vietnam, berita itu bahwa itu. Jadi memang kalau kondisi yang existing saat ini memang kita belum ada yang durian
direct ke Cina, ke Tiongkok, pasti belum ada sebenarnya. Yang ada direct itu masih bentuk ibaratnya pasta, pure itu pasta maupun frozen. Itu. Nah, nanti ini setelah dapat tanda tangan atau sudah ada kan ibaratnya itu ada protokol ekspor. Nah, protokol ekspor ini sudah diinisiasi dulu dari Kemenko Marves. Sekarang dan itu kita ada 3 kementerian yang terlibat di sana. Kementerian Pertanian di bidang produksi atau kebunnya, lahannya, kemudian di Badan Pangan Nasional terkait packing house-nya, kemudian nanti karantina untuk kesehatan hewannya untuk ke ekspor, pengiriman. Dan itu sekarang yang mengorkestrasi itu dari Menko Marinvest sekarang menjadi Menko Pangan. Sekarang di sana. Pak Zulhas berarti banyak. Betul. Dan itu kita baru, pokoknya ini intens. Terus kita lakukan intens untuk berkoordinasi dan mungkin di akhir Februari ini tim dari Cina akan melakukan audit ke Indonesia, ke Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan kondisi kebun, kondisi packing house, dan kondisi perkarantinaannya. Betul, jadi kalau dari sisi kita pasti Pak, jadi di kita ada dari Direktorat Jenderal Hortikultura, ada yang menangani khusus di komoditas itu Direktorat Buah dan Florikultura. Itu ada di tempatnya di kita, baru satunya lagi tadi Direktorat Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura. Nah di dalam itu kita ada stakeholder, misalnya dari Dinas Pertanian di kabupaten, Dinas Pertanian di provinsi. Kemudian kita otomatis kan pertama yang kita perlu ini kan inputnya itu perbenihan kan, dari awal kita seperti apa sarana produksi perbenihannya. Nah itu perbenihan itu sudah kita minta atau kita programkan menghasilkan bibit unggul, bibit yang unggul lah ibaratnya itu, karena apapun ceritanya kalau dari inputnya yang tidak baik atau tidak ini hasilnya kan pasti berikutnya akan kurang bagus. Makanya dari awal itu kita sudah melakukan teknologi, misalnya kita lakukan top working atau bisa pemulihan atau mencari bibit yang bisa atau benih yang unggul untuk bisa kita kembangkan. Nah ini nanti yang menjadi ada kita kembangkan istilahnya itu ada penangkar benih yang bisa menghasilkan dan menginikan benih unggul. Nah setelah itu kita buat pengembangan penanaman itu misalnya untuk kampung durian, misalnya itu dari sisi itu ada sekitar satu desa itu sekitar 10 hektar kita berikan, kita kembangkan. Ada beberapa desa dan itu memang kita sesuaikan dengan kondisi anggaran kita juga. Di dalam itu kita juga ada istilah kita itu ada melakukan capacity building atau BIMTEK lah, bimbingan teknis atau sekolah lapang atau apa kita lakukan. Misalnya bagaimana untuk menghasilkan produksi atau kebun durian yang bagus atau sudah menerapkan prinsip teknik budidaya yang baik dan benar atau good agriculture practice. Di situ kita akan melakukan itu dari sisi pertanian, memberikan ke petani, kita lakukan bimbingan ke kelompok-kelompok, baik itu kalau yang untuk bimbingan itu kita berikan ke bukan hanya kelompok yang baru, itu bisa atau kebun yang baru, kebun yang sudah ada existing atau yang sudah berproduksi pun kita tetap kita bina atau kita bimbing, kita berikan bagaimana ininya. Nah